Audio Tune mempersembahkan sebuah audiobook yang berjudul Tiba-tiba Istriku Berubah. Karya dari autor Kiss, bab 31, Godaan Mantan Pacar 2 Jam. Dengan pengisi suara Sensen, selamat mendengarkan. Lain kali aja Mira, aku buru-buru karena sebentar lagi papa aku pulang dari luar kota. Tolak Reza secara halus masih dengan wajah dinginnya. Amira tak patah arang. Wanita cantik dan seksi itu terus membujuk Reza dengan segala kepintarannya. Kamu gak mau masuk karena kosan aku kecil ya? Maaf, aku gak sekaya kamu sayang. Mata Amira berkaca-kaca. Kosan Amira lumayan besar, namun dia merendahkan diri karena ingin membuat Reza merasa tak enak hati. Amira berasal dari keluarga konglomerat, meski ayahnya tak sekaya Reza. Padahal aku pacar kamu loh, Za. Ini permintaan pertama aku sebagai pacar kamu. Tambah Amira ingin menggenggam tangan Reza, namun buru-buru Reza menarik tangannya. Jujur saja, jantung Reza saat ini berdebar kencang, bukan karena Amira, melainkan karena bayang-bayang wajah orang tuanya selalu melintas di benaknya. Bagaimana tanggapan kedua orang tuanya bila sampai tahu putra sematawayang mereka telah berpacaran? Kedua orang tua Reza sangat tinggi ilmu agama. Sedangkan Reza pria yang dangkal ilmu karena dia tak sealim kedua orang tuanya. Bahkan sholat saja bolong-bolong dan harus dipaksa oleh orang tuanya. Namun Reza merupakan anak yang sangat patuh pada orang tua. Dia tak pernah menyakiti hati orang tuanya. Baiklah, aku akan masuk hanya untuk minum. Setelah itu aku harus pulang Mira, karena papa aku sebentar lagi akan tiba di rumah. Reza turun bersama dengan Amira berjalan masuk ke dalam kosan mewah pacarnya itu. Saat tiba di dalam, Amira langsung membuka kardigan yang dipakainya, menyisakan baju tank top yang sangat seksi. Reza menahan napasnya lalu segera menundukkan pandangan, tidak berani melihat tubuh seksi Amira. Nasihat ayahnya selalu terngiang-ngiang di telinganya, terus berputar seperti musik DJ. Ingat Za, jaga pandanganmu, jangan sampai tercemar dengan memandangi yang tidak baik. Kalau kamu tidak menjaga pandanganmu, maka jangan harap mendapatkan istri yang bisa menjaga diri, karena kamu sendiri tidak bisa menjaga pandanganmu. Reza membuang wajahnya ke arah lain. Amira yang melihatnya pun cemberut dan merasa tertantang untuk menaklukkan Reza. Biasanya semua pria akan langsung mendekat dan mencium rakus bibirnya setelah melihat lekuk tubuhnya. Namun Reza malah tak mau memandangnya sama sekali. Apa Reza benar-benar belok? Dia gay. Masa sih cowok setampan Reza suka sama terong? Aku harus buktikan sendiri kalau Reza bukan gay. Batin Amira penuh tekad. Duduk dulu sayang. Aku akan buat susu jahe untuk kamu, biar badan kamu hangat. Amira berkata lembut dengan nada suara yang dibuat mendayu-dayu nyaris mendesah, agar hasrat Reza bangkit. Reza tak menjawab sepatah kata pun. Pria itu hanya mengangguk tanpa menatap Amira. Dasar es kutub, batin Amira kesal. Aku harus mendapatkan bibi Reza, gumam Amira pelan. Wanita itu segera membuatkan minuman untuk Reza. Setelah selesai, dia membawanya untuk Reza. Terlihat pria tampan itu sedang asyik memainkan ponselnya. Minum dulu sayang, ujar Amira lembut seraya duduk di dekat Reza. Namun pria tampan itu spontan menjauhkan dirinya dengan Amira. Reza segera minum susu jahe hangat yang dibuat oleh Amira. Sit, Reza terlalu seksi untuk diabaikan. Amira menelan ludahnya melihat jakun Reza yang naik turun saat sedang meneguk minuman buatannya. Jiwa pelayar Amira meronta-ronta ingin segera menerkam bibir tebal Reza. Aku pulang dulu Mira, terima kasih minumannya. Ucap Reza setelah menghabiskan minuman hangat itu sekali teguk. Pria itu buru-buru ingin pergi dari tempat yang sedari tadi menggoda imannya. Bisik-bisik setan menggema di telinga kirinya, menggoda Reza untuk melakukan hal yang dilarang agama dan orang tuanya. Sayang, kamu gak mau kita main sebentar? Bisik Amira memeluk lengan Reza lalu menggesekkan dadanya di sana, membuat tubuh Reza menegang. Maaf Mira, aku harus pulang. Tegas Reza bangkit melepaskan diri dari godaan Amira. Amira tak patah arang. Wanita cantik itu segera bangkit lalu memeluk erat tubuh Reza dari belakang. Aku mau ciuman, Za. Amira berkata dengan nada menggoda membuat Reza membelalakan matanya. Ciuman termasuk zina fisik, bukan? Jika melakukan dengan wanita yang bukan mahram. Kita putus saja Mira, sepertinya aku gak bisa lanjutkan hubungan ini. Reza melepaskan pelukan Amira dengan kasar lalu berlari keluar dari kosan mantan pacar 2 jamnya. Astagfirullah,
Ternyata benar, kalau wanita adalah ujian terberat bagi pria. Kumam Reza masuk melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi meninggalkan Amira yang memanggil-manggil namanya. Bersambung, terima kasih sudah mendengarkan. Sebuah novel karya dari author Kiss, bab 32, Perselingkuhan. Persembahan audio tune dengan pengisi suara Sensen. Selamat mendengarkan. Hana yang mendengarnya pun mengerutkan bibirnya. Dia merasa kesal karena Reza sempat pacaran di masa lalu, meski hanya 2 jam. Sebab, Hana tak pernah pacaran. Dia hanya dekat dengan Vero. Itu pun tidak ada perasaan lebih antara keduanya. Namun dia juga merasa senang. Karena Reza bisa menjaga diri dari godaan sang mantan berbisa seperti Amira. Apa cuma Amira mantan kamu, Mas? Tidak ada yang lain? Hana menatap Reza dengan tatapan penuh selidik. Tidak ada. Aku tidak senakal itu. Aku akui aku banyak dosa. Tapi zina tidak termasuk di antaranya. Ujar Reza penuh ketegasan membuat Hana tersenyum lega. Alhamdulillah, aku lega dengarnya, Mas. Balas Hana tersenyum lembut membuat Reza menarik sudut bibirnya. Ada perasaan hangat yang menjalar dalam hatinya, melihat senyuman manis yang terpasang di wajah kedua istrinya. Kenapa kamu lega? Apa karena kamu tidak ingin punya suami yang pernah melakukan zina? Tanya Reza pada Hana yang menatapnya dengan sorot mata yang teduh. Bukannya aku tidak ingin, Mas. Aku hanya takut dosa zina yang kamu lakukan akan berimbas pada anak gadis kita kelak. Begitu juga rumah tangga kita. Pasti akan diterpa masalah. Karena ada wanita yang telah kamu sakiti. Ada raga wanita yang sudah kamu rusak. Ada harga diri seorang ayah yang telah kamu injak-injak. Dan ada perasaan seorang ibu yang telah kamu hancurkan. Karena kamu telah merusak anak gadis mereka. Hana berkata bijak membuat Reza tertegun. Pria tampan itu membayangkan apa yang Hana katakan terjadi. Bila dia sempat merusak seorang wanita, pastilah dia akan menyakiti banyak hati manusia, termasuk seorang ayah yang akan hancur karena anak gadis yang disayanginya rusak olehnya. Namun beribu-ribu alhamdulillah Reza ucapkan dalam hati karena dirinya tak melakukan hal keji itu. Percayalah Hana, aku tidak sejahat itu merusak anak gadis orang. Karena aku tahu betul dampak dari zina. Tegas Reza sungguh-sungguh membuat Hana menganggukkan kepalanya percaya. Aku percaya, Mas. Walaupun kamu pernah melakukannya di masa lalu, aku akan tetap memaafkanmu dan menerimamu sebagai suamiku. Kenapa begitu gampang kamu memaafkannya? Semua kesalahanmu akan aku maafkan dan aku berikan kesempatan untuk memperbaikinya. Tapi tidak untuk perselingkuhan, Mas. Ujar Hana lembut membuat Reza tertegun. Kenapa tidak untuk perselingkuhan? Tanya Reza serius. Karena perselingkuhan itu pengkhianatan, akan sangat sulit untuk dimaafkan. Apalagi untuk dilupakan. Contohnya saja, aparat negara bila berkhianat pada negara, maka hukuman yang dia dapatkan yaitu hukuman mati. Seorang hamba bila berkhianat pada Allah, maka hukuman yang ia dapatkan neraka bila tidak bertobat hingga akhir hayat. 2 contoh itu aku berikan dapat menjelaskan bahwa pengkhianatan itu adalah kesalahan fatal yang apabila dilakukan, hukuman bagi pelaku bukan main-main, Mas. Hana berkata penuh penekanan dengan suara lembutnya, membuat Reza merasa was-was. Dia takut bila suatu hari nanti membuat kesalahan fatal dan membuat Hana pergi jauh. Reza menatap Hana dengan sudut mata yang berbeda. Jujur saja, dalam hatinya Reza memuji Hana. Meski istrinya itu gadis desa dan tidak berpendidikan tinggi, wawasan dan pengetahuan Hana serta kemampuan Hana dalam berbicara membuat Reza terpukau. Perasaan hangat dan berbunga-bunga dalam hati Reza tak mampu dijabarkan dengan kata-kata. Saat ini dia ingin mendekap Hana memeluk erat tubuh wanita cantik itu dan mengatakan, Hana, aku cinta kamu. Reza membelai pipi Hana lembut. Tangan kirinya menarik pinggang istrinya itu hingga jarak keduanya terkikis. Hana, maukah kamu memulai pernikahan ini dari awal lagi? Tanya Reza sungguh-sungguh penuh kemantapan hati menatap lekat bola mata coklat istrinya. Terkis,
Bab 33, Ciuman 1 menit. Dengan pengisi suara Sen-Sen, selamat mendengarkan. Hana, maukah kamu memulai pernikahan ini dari awal lagi? Tanya Reza sungguh-sungguh penuh kemantapan hati menatap lekat bola mata coklat istrinya. Dek. Hana tersentak kaget mendengar ungkapan hati Reza. Wanita cantik itu menatap dalam bola mata Reza, mencari kejujuran dan kesungguhan di dalamnya. Mas, aku tahu kalau aku sudah banyak melukaimu. Tapi asal kamu tahu, kalau aku tidak pernah bermaksud melukaimu. Aku adalah orang yang kaku dalam mengutarakan perasaan. Aku juga adalah laki-laki yang tidak romantis. Tapi satu hal yang pasti, aku adalah laki-laki setia. Sampai detik ini aku belum pernah mengkhianati siapapun, baik itu teman atau rekan kerja. Dan aku yakin, aku juga akan setia dengan kamu. Jadi, Hana, maukah kamu menjalin hubungan dari awal? Reza berkata sungguh-sungguh menatap lekat wajah Hana yang bersemu merah. Pria tampan itu tak dapat lagi menahan diri untuk mengungkapkan perasaannya. Masa bodoh tentang cinta. Dia tidak tahu apa itu cinta dan bagaimana rasanya jatuh cinta. Serta dia juga tidak tahu tanda-tanda jatuh cinta. Dia hanya merasa nyaman dan tak ingin Hana bersama dengan laki-laki lain. Bisa mati berdiri Reza bila melihat Hana bersanding dengan pria lain. Katakanlah dia pria bodoh yang tak menyadari rasa cintanya pada istrinya sendiri. Namun jangan salahkan dia, karena tidak tahu akan hal itu. Sebab masa mudanya terjaga dan pergaulannya tak bebas seperti anak muda yang lain. Apa kamu mencintaiku, Mas? Tanya Hana serius membuat Reza terdiam. Cinta? Apakah pria itu mencintai Hana? Reza tak tahu bagaimana cara menjawab pertanyaan Hana. Dia masih belum mengenal apa itu cinta. Aku tidak tahu, Han. Ujar Reza pelan membuat Hana merasa kecewa. Tapi aku merasa nyaman dengan kamu. Aku tidak ingin kamu dekat dengan pria lain. Aku tidak suka kamu tersenyum manis dengan pria lain. Rasanya aku ingin mengamuk melihat kamu mengobrol dengan pria lain. Reza mengutarakan perasaan aneh yang dia rasakan secara tiba-tiba hari ini. Karena kehadiran sosok Vero tadi di mall, membuat posisi Reza terasa terancam. Dia takut bila suatu hari nanti sosok Vero datang, membuat Hana merasa sangat nyaman, dan pergi meninggalkan Reza sendirian. Hana tersenyum cerah. Wanita cantik itu merasa bahagia mendengar pernyataan yang keluar dari mulut Reza. Meski tidak ada kata cinta, akan tetapi Hana tahu ada makna cinta yang tersirat dalam perkataan Reza. Aku mau, Mas. Jawab Hana semangat membuat Reza tersenyum lebar. Pria tampan itu memeluk erat tubuh Hana. Tanpa sadar dia mencium puncak kepala Hana bertubi-tubi. Keduanya saling tersenyum cerah mengungkapkan perasaan hangat yang menjalar dalam hati mereka. Melalui pelukan tersebut, Reza melonggarkan pelukannya. Pria tampan itu membelai pipi Hana. Tatapan keduanya bertemu. Tidak ada lagi tatapan dingin dan acuh yang Reza perlihatkan. Karena sudah terganti dengan tatapan lembut penuh perasaan. Apa kamu mencintaiku? Tanya Reza datar. Malu-malu Hana menganggukkan kepalanya membuat Reza tersenyum cerah. Kalau begitu ajari aku untuk mencintaimu, Hana. Tegas Reza membuat Hana langsung mendongak menatap dalam bola mata Reza yang menatapnya serius. Dengan senang hati aku akan mengajarimu, Mas. Hana berkata lembut dengan sungguh-sungguh. Perlahan Reza mendekatkan bibirnya dengan bibir Hana. Pria tampan itu mencium lembut bibir ranum dan manis itu. Jantung keduanya berdegup kencang. Untuk pertama kalinya mereka berciuman dengan perasaan saling suka. Hana melingkarkan kedua tangannya di leher Reza. Bahkan wanita itu berjinjit guna memperdalam ciuman tersebut. Kaku, sangat kaku. Keduanya berciuman dengan kaku karena tak ada yang ahli di antara keduanya. Belum sampai 1 menit mereka berciuman, Reza sudah lebih dulu melepaskannya. Karena dia merasa susah bernapas, begitu juga dengan Hana. Keduanya menghirup udara di sekitar mereka. Keduanya tersenyum malu karena merasa bodoh tak tahu bagaimana caranya berciuman. Maaf, ujar keduanya serempak membuat Reza dan Hana saling tersenyum malu. Mereka ingin meminta maaf karena tak pandai berciuman. Namun siapa sangka, keduanya mengucapkan kata maaf serempak. Kita lanjut lagi ya. Ajak Reza membuat Hana malu-malu menganggukkan kepalanya samar. Saat Reza ingin mencium Hana kembali, suara perut Hana berbunyi
membuat momen romantis tersebut gagal. Sepertinya kita butuh banyak asupan makanan agar tubuh kita bertenaga. Ujar Reza tersenyum.